Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Bu Parmi. Kita akan mencoba membuat video yang ke-9. Jadi di sini tema yang saya ambil adalah kemarin kita sudah membicarakan tentang mekanisme kerja obat. Maka saya akan sampaikan apa sih manfaat belajar mekanisme kerja obat. Mekanisme kerja obat kalau kita lihat, kita baca lagi, kita lihat lagi. Kimia Medisinal 1 Bapak Siswandono halaman 1 mengenai batasan-batasan itu, batasan kimia medisinal, Burger dan Terrell Kenawel, dia menyinggung mengenai mekanisme kerja obat. Mekanisme kerja obat. Mekanisme kerja obat itu adalah kalau kita mengenal sekarang ini kan mekanisme reaksi, bagaimana reaksi itu berjalan sehingga dari reaktor menghasilkan produk. Tapi kalau mekanisme kerja obat, bagaimana obat itu bekerja sehingga dia bisa menyembuhkan penyakit sejak jadi jadi kita mengenai absorpsi, distribusi, ekskresi dan metabolisme nanti akan kita pelajari sendiri ya, kita pelajari pada video berikutnya. Sekarang berarti mekanisme kerja obat itu kalau saya merasa perlu kita kuasai. Kenapa? Karena kan kita akan bicara dengan dokter, dengan pasien, dengan bidan, dengan asisten apoteker kita, dengan tim kesehatan yang lain. Kalau kita bisa berbicara aktif, memberikan kontribusi, maka nilai kita akan bertambah. Harkat kita sebagai seorang apoteker akan naik gitu ya. Kita akan dilihat orang gitu loh, dilihat dan diperhatikan. Karena sebetulnya yang menguasai obat itu adalah apoteker. Jadi apoteker tidak sekedar beli untuk menyediakan obat, tidak sekedar memanage obat sampai dengan penyimpanan, tapi juga dia bisa, kalau dia kerja di rumah sakit, dia bisa visitor dengan dokter, bareng dengan dokter. Kemudian kalau di apotek dia bisa memberikan informasi yang tepat, yang jelas, yang tegas pada konsumen, gitu ya. Kira-kira mungkin kalau misalkan saya yang temukan yang terakhir ini, saya ketemukan seorang pasien ke apotek saya, dia bilang, "Bu, saya asam urat, kalau habis minum obat asam urat saya sembuh, tapi kalau obatnya habis kok sakit lagi ya." Dan saya yang seperti yang sudah pernah kita ketahui, yang kita ketahui kan asam urat itu karena makan jeroan, makan emping, mungkin daun linjo untuk sayur asam gitu ya. Kemudian saya tanyakan, "Pak, jeroan sudah enggak, Bu? Emping juga enggak?" Itu ya. Kemudian yang belakangan kan ada yang tanaman berwarna hijau itu, tapi saya juga belum bisa menerangkan bagaimana hubungan daun-daun yang berhijau gelap itu dengan asam urat. Kemudian saya tanyakan, "Apakah Bapak mengkonsumsi kopi?" "Oh, kalau kopi 4 gelas sehari, Bu." Nah, kenapa saya tanyakan kopi? Karena saya dapatkan masalah ini di kimia organik. Dia ada reaksi antara derivat santin dengan enzim salin oksidase menghasilkan asam urat. Jadi yang terpisah jauh di kimia organik, yang ada di kimia organik ini saya bawa ke kimat. Oh, ini berarti saya bisa terangkan ke pasien. Dia sudah tidak mengkonsumsi jeroan, tidak emping, tidak daun-daun yang tidak sayuran warna hijau gelap, tapi dia masih mengkonsumsi kopi. Nah, kemudian saya lihat di kimia organik ada derivat santin di situ tuliskan teofilin, teobromin, kafein. Teofilin itu untuk obat asma yang indeks terapinya sempit. Kemudian berarti kalau ada orang asma tapi dia asam urat, jangan dikasih. Kalau dia asam urat tapi dia asma, kita bisa katakan ke dokter, dokter jangan dikasih teofilin loh. Meskipun mungkin obatnya ampuh, tapi indeks terapinya sempit, tapi kalau pakai ini jos gitu ya. Nah, mungkin kita sampaikan ke dokter, nanti asam uratnya tinggi, dokter. Kemudian yang kedua, teobromin. Berarti seorang pasien yang bakat asam urat atau asam uratnya hampir melampaui batas,
dia nggak boleh mengkonsumsi coklat kan mahal ya, sekali-sekali boleh lah. Yang ketiga kafein ada di kopi dan teh. Kopi dan teh nanti saudara lihat di kopi berapa persen, di teh berapa persen. Kayaknya kadar di teh itu lebih tinggi sekarang. Berarti orang mengkonsumsi kopi itu juga bisa memicu naiknya asam urat. Kemudian ada mahasiswa ke rumahku, dia bilang, "Bu, ibu saya nggak minum kopi tapi dia minum teh." Saya bilang, "Oh, sekarang kok asam urat ya, Bu?" "Oh iya Mbak, teh juga kan teh mengandung kafein." Apalagi orang Jogja ya kan senangannya nasgitel, panas lagi kental. Itu teh panas yang kental, manis gitu ya. Nah, itu kalau dikonsumsi juga memicu terjadinya peningkatan asam urat gitu ya. Oke, jadi saya kira itu. Kemudian kacang-kacangan juga nggak boleh ya Mbak, juga nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya sedikit-sedikit lah, sekali-sekali boleh, tapi kalau tiap hari kacang-kacangan aja. Tempe tahu mungkin ya, tempe tahu, tapi tahu juga nggak terlalu tinggi kayak tempe ya. Kemudian tempe kan kedelainya utuh itu. Nah, kacang kepaya yang banyak kacangnya, enak rasanya tapi asam uratnya jadi sakit ya, sendi-sendinya, persendian jari-jarinya menjadi sakit. Nanti saya itu punya pengalaman, kenapa sih orang satu daerah itu orangnya kayaknya orang nggak punya, tapi kok sakitnya ngeres linu tuh ya asam urat ya Mbak, asam urat, tapi kok dia jantung. Jadi saya harus mencari hubungannya, orang nggak punya kok sakit jantung. Oh, ternyata dia karena kebanyakan asam uratnya di asam urat tapi juga jantung. Jadi saya atau kita punya tugas bagaimana menghubungkan tingginya asam urat dengan penyakit jantung gitu ya. Saya juga belum ketemu, nanti kita sampaikan di video juga ya. Oke. Jadi berarti kenapa saya itu fokuskan kimia medisinal ke mekanisme kerja obat, karena saya merasa yang kalau sudah lihat definisi di kimia medisinal kan ada isolasi dan seterusnya, sudah ada di mata kuliah lain. Kita tinggal pesan aja, "Mas, Mbak, aku terangkan isolasinya antosianin, aku terangkan isolasinya mungkin vincristin." Bu saya dikasih cara bagaimana mengisolasi vinblastin gitu ya. Jadi mungkin lah itu kan ada di mata kuliah lain, kita nggak perlu ngulangi. Maksud saya kemudian kalau mata kuliah prasyarat untuk kimia medisinal yang saya rasakan bukan hanya farmakologi, tapi ada biologi sel, anatomi dan fisiologi sel, anatomi dan fisiologi manusia, kemudian farmakologi. Kalau itu sudah diberikan dengan baik, dengan mantap, memahamkan, maka saya tinggal pakai di KIMED berarti saya 2 SKS cukup. Tapi karena mungkin loh saya juga meraba-raba, mungkin karena kalau saya tanya kamu sudah lulus sudah, tapi ketika saya tanya hahu mungkin lupa, mungkin juga kurang menguasai, mungkin hanya dihafal, dan ketika saya mau pakai di KIMED saya nggak bisa memakai karena dia tidak bisa saya sambungkan, maka saya harus mengulangi kan Mbak. Dengan mengulangi itu berarti kan waktu saya KIMED terkurangi. Oleh karena saya menuntut ini semua untuk khususnya untuk farmasi UII, semua mata kuliah yang menyertakan kimia di dalamnya, saya minta dibahas sampai paham, bukan tuntas saja, paham. Tuntas belum tentu paham loh, tuntas dan memahamkan. Oleh karenanya setiap dengan kondisi yang saya hanya punya 2 SKS, oleh karena saya bilang materinya kurang. Kenapa? Misalkan tersedia 10 chapter, 10 RPS ya, rencana pembelajaran semester itu 10 RPS, saya mungkin tidak bisa selesaikan 10 RPS, saya bisa selesaikan 7 tapi paham. Saya dengan berkata, saya tidak bisa selesaikan 10 RPS tapi 7 saja, yang penting kamu paham. Setelah paham, mungkin kalau mbak-mbaknya atau mas-masnya kepingin tahu bagaimana 3 RPS yang lain, mari kita belajar lagi, boleh belajar dengan saya.
tapi yang penting yang 7 sudah paham, tinggal menambahkan 3 RPS yang belum diajarkan, itu bisa kita pelajari setelah perkuliahan selesai, di bulan Kimet selesai. Saya pasti menyediakan waktu. Kemudian saya berpikir daripada saya selesaikan 10 tapi kamu nggak paham semua, maka saya akan mencetak apoteker-apoteker yang penghafal. Kalau Al-Quran bagus ya, penghafal mata kuliah yang nanti mau diterapkan diaplikasikan, membantu dokter menyembuhkan pasien, kan nggak bisa Mbak, kurang ya, itu ya. Jadi makanya saya berkeras, kimia harus ada dalam farmasi. Kalau kita bisa bicara kimia, maka bicara kita lebih panjang. Misalnya dokter tanya, Mbak apoteker, obat ini mana yang terabsorpsi di lambung? Saudara lihat hanya ada struktur. Saudara biasanya menghafal nama. Kalau ada struktur, apa yang saudara lakukan? Saya harus mencari yang asam yang mana. Kenapa asam? Karena yang asam di dalam suasana asamnya lambung, maka tidak akan terionisasi. Dan terionisasi dia menjadi obat yang nonpolar atau obat yang utuh, yang nanti banyak yang bisa diantarkan, didistribusikan sampai ke tempat sel target gitu ya. Jadi saya tegaskan lagi, saya memang berat belajar, memberi pemahaman, membantu memahami mekanisme kerja obat, sehingga saya bisa mungkin kita akan bermanfaat di klinik dan komunitas. Di klinik membantu dokter visiter, membantu dokter memilihkan obat, membantu dokter mungkin memilihkan obat karena berkaitan dengan ada data lab dan rekam medis, mungkin loh Mbak. Kalau kita belajar mati-matian saya kira bisa. Kemudian juga kita bisa untuk pasien, kita bisa, dokter kenapa nggak ditambah ini ya obatnya. Itu pengalaman saya sudah cerita kemarin ya, stroke-nya sembuh karena saya minta tambahan obat piracetam. Dokter boleh nggak saya menambahkan ini? Dokter bilang boleh Bu. Berarti seorang pasien kalau dia berani usul ke dokter meskipun artinya ditolak, tapi kan dia berpendapat. Nah, seorang apoteker berpendapat kan nggak ngawur tuh Mbak, harus punya dasarnya tuh. Ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita amati sekarang, banyak orang stroke terkulai di kursi roda, terkulai di tempat tidur, diam aja. Kalau aku lihat kayaknya loh Mbak, yang di maintenance itu hipertensinya, padahal kan sarafnya mungkin perlu dipandu, mungkin loh. Tapi saya juga mungkin kapan-kapan saya pengen tanya ke dokter ya, benarkah pemikiran saya itu? Kalau benar kan bisa disebarkan ke teman-teman lain, ya kan? Sudah kok bisa diterapi, sudah dengan dokter, obatnya sudah ada, obat hipertensi, tapi kemudian diterapi pakai pijat dan seterusnya, itu aja nggak cukup Mbak. Pijat itu juga harus saraf kan? Kita tahu toh, kelemahan tungkai, kaki dan tangan kan juga berkaitan dengan saraf motorik toh, mungkin ya. Nanti harus dipacu dengan, mungkin loh kalau kita usulkan mungkin kita bisa mendapat nilai plus dari dokter ya gitu ya. Oke, kira video kita cukup. Saya tekankan lagi, saya memberatkan searching saya di mekanisme kerja obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.